Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman SPDI, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Negeri 1 Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Curup Bengkulu dengan NIM 25581611004. Pada hari ini, Senin 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTSN 1 Cirebon untuk uji kinerja pada kelas 8 dengan materi Hukum Bacaan Madsilah Qasirah dan Madsilah Tawilah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kondisi kalian yang baik bisa menerima materi pembelajaran pada hari ini juga dengan baik. Baik, selanjutnya sebelum Bapak mulai dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita bersama-sama mengawali kegiatan ini dengan membaca doa. Silakan KM atau Azril untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum Bapak lanjutkan dalam pembahasan materi, Bapak awali dengan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Baik, Bapak absen dulu. 8B. Aini Nur Afifah. Alifia. Hadiroh. Alisya. Andin. Andreas. Ya. Baik, alhamdulillah sudah Bapak absensi. Selanjutnya dipersilakan untuk merapikan meja dan kursinya terlebih dahulu, sekaligus menyiapkan kelengkapan alat tulisnya. Silakan disimpan semua di atas meja. Sudah semua? Baik. Pada pertemuan kali ini Bapak awali dengan sedikit motivasi untuk kalian dalam pembelajaran pada ini, bahwa tahukah kalian setiap huruf yang kalian baca dari Al-Quran itu bernilai pahala? Tahu tidak? Ya, tahu. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa membaca satu huruf dari Al-Quran itu akan diberi 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membacanya dengan benar tajwid? Tentu lebih besar lagi pahalanya, insya Allah. Maka satu motivasi pada pertemuan hari ini, jangan pernah meremehkan satu huruf dalam Al-Quran, karena bisa saja dari satu huruf Allah menanamkan cahaya dalam hidup kita. Termasuk pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan mempelajari materi tentang madsilah, hukum bacaan madsilah. Namun sebelumnya, pada pertemuan yang lalu Bapak sudah membahas tentang beramal soleh. Baik, pada hari ini siapa yang sebelum berangkat ke sekolah sudah melakukan kegiatan amal soleh? Saya Pak. Ruby? Iya, apa Ruby? Membantu orang tua. Iya, betul. Itu juga menjadi salah satu contoh dari amal soleh. Selanjutnya? Saya Pak. Ya oke, satu dulu. Ini luar biasa semangatnya. Membaca Al-Quran.
membaca Al-Quran. Ya, ini membaca Al-Quran juga termasuk dari kegiatan amal soleh. Ya, maka di sini dijelaskan membaca Al-Quran juga termasuk amal saleh atau amal soleh. Apakah amal soleh itu akan sempurna kalau bacaan kita masih belum benar, masih banyak yang salah, masih tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran? Maka dalam pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu dari ilmu tajwid, yaitu tentang hukum bacaan mad silah. Baik, selanjutnya pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri hukum bacaan mad silah. Yang kedua, mendeskripsikan cara membunyikan mad silah, membunyikan mad silah dengan baik dan benar, menganalisis hukum bacaan mad silah, menilai cara membaca mad silah, kemudian mendemonstrasikan hukum bacaan mad silah dalam Al-Quran dan surat pendek, dan yang terakhir menyimak dan menerapkan hukum bacaan mad silah dalam Al-Quran serta surat-surat pendek pilihan. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, maka indikator ketercapaian kompetensi yang akan diterima oleh para peserta didik, yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dan ciri-ciri hukum bacaan mad silah. Peserta didik mampu mendeskripsikan cara membunyikan mad silah. Peserta didik mampu menganalisis hukum bacaan mad silah. Peserta didik mampu menilai cara membaca mad silah. Peserta didik mampu mendemonstrasikan hukum bacaan mad silah dalam Al-Quran serta surat pendek pilihan. Dan terakhir, peserta didik mampu menyimak dan menerapkan hukum bacaan mad silah dalam Al-Quran serta dalam surat pendek pilihan. Baik, anak-anak, Bapak lanjutkan pada kegiatan inti, yaitu materi hukum bacaan mad silah. Baik, Bapak jelaskan lebih rinci. Di sini dijelaskan pengertian secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, mad artinya panjang. Dalam arti, materi yang akan kita pelajari kali ini membahas tentang salah satu dari hukum bacaan mad, yang mana cara membacanya ketika kita mempraktekkan dalam bacaan ayat Al-Quran, maka ayat yang terdapat hukum bacaan mad silah ini wajib dibaca panjang. Nanti ketentuan panjangnya pada materi berikutnya. Secara bahasa tadi sudah disampaikan sangat baik. Mad artinya yaitu panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Sedangkan secara istilah, mad silah adalah apabila terdapat hak domir. Ini kalau bisa digambarkan, hak domir itu seperti angka 5 dalam tulisan Arab. Hak domir yang bagaimana? Hak domir yang berharokat dhammah maupun kasroh. Dengan ketentuan terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya berupa huruf hidup, bukan berupa huruf mad. Baik, Bapak ulangi bareng-bareng. Secara istilah, mad silah adalah apabila terdapat hadomir berharokat dhammah maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya berupa huruf hidup bukan mad. ya, betul sekali. Selanjutnya, dalam pembahasan mad silah ini, mad silah dibagi menjadi dua. Oke, sebelumnya nanti Bapak tayangkan dulu video. Silakan disimak dengan baik. Terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf. Yang pertama, mad silah wasilah. Ya. Selanjutnya nanti akan dibahas tentang
rincian mad silah. Mad silah nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mad silah qasirah, artinya pendek. Contoh, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Setelah ad-dhamir tidak diikuti alif. Tak dibaca panjang satu alif atau dua harokat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang kedua adalah mad silah tawilah. Mad silah tawilah artinya panjang. Contoh, in ilmihi illa bima syaa. Setelah ad-dhamir diikuti huruf alif. Tak dibaca panjang sampai 5 harokat. Min. Oke, baik. Ya, sesuai dengan pembahasan ini berarti mad silah dibagi menjadi dua. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Mad silah dibagi menjadi dua. Yang pertama mad silah qasirah, yang kedua mad silah tawilah. Ini Bapak gabungkan dengan apa yang sudah kalian lihat dalam tampilan video, bahwa ciri mad silah qasirah yaitu setelahnya hak dhamir tidak diikuti atau tidak bertemu dengan hamzah. Ya. Dan panjang bacaannya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Seperti dalam contoh, innahu la yuflihul zalimun. Pada ayat ini disebut mad silah qasirah karena terdapat hak dhamir yang berharokat dhamma dan tidak diikuti atau tidak bertemu dengan hamzah. Maka cara membacanya dibaca panjangnya satu alif atau dua harokat. Begitu juga pada contoh ayat linukhrija bihi habbaw wa nabata. Di sini ada hak dhamir yang dibaca panjang karena hak dhamir ini tidak bertemu dengan hamzah. Yang kedua yaitu mad silah tawilah. Apa cirinya? Ciri mad silah tawilah setelahnya hak dhamir diikuti hamzah atau bertemu dengan hamzah, dan panjang bacaannya yaitu 5 harokat. Seperti dalam contoh yahsabu annama lahu akhladah wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Pada ayat ini terdapat hak dhamir yang berharokat dhamma. Di sini juga ada hak dhamir berharokat kasrah bertemu atau diikuti hamzah di depannya, maka disebut bacaan mad silah tawilah dengan dibaca panjang 5 harokat. Baik, ikuti Bapak contoh bacaan mad silah qasirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yuflihul zalimun. Innahu la yuflihul zalimun. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Ya. Selanjutnya mad silah tawilah yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu annama lahu akhladah. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Baik, dari dua pembahasan ini antara mad silah qasirah dan mad silah tawilah, kita bisa membedakan antara mad silah qasirah dengan mad silah tawilah. Apa perbedaannya? Yang pertama, mad silah qasirah ditandai dengan setelahnya hak dhamir tidak diikuti hamzah. Sedangkan mad silah tawilah setelahnya hak dhamir diikuti hamzah. Kemudian ciri atau perbedaan yang kedua, panjang bacaan. Kalau mad silah
qasirah dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, sedangkan mad silah tawilah dibaca panjang 5 harokat. Bisa dipahami? Bisa? Oke, jadi apa ciri-ciri atau perbedaan antara mad silah qasirah dengan mad silah tawilah? Yang pertama, hak dhamir Tidak diikuti dengan hamzah. ya, itu untuk mad silah qasirah. Kalau mad silah tawilahnya Setelah dhamir diikuti hamzah. hamzah. Kemudian ciri-ciri yang kedua, Dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. ya, 1 alif 2 harokat itu untuk bacaan mad silah apa? Qasirah. Mad silah qasirah. Sedangkan kalau mad silah tawilah, Dibaca panjang sampai 5 ya, dibaca panjangnya berapa harokat? 5. 5 harokat. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, dari materi yang tadi sudah Bapak sampaikan, sekarang Bapak berikan kesempatan di antara peserta didik yang siap untuk maju ke depan untuk membacakan dan menggarisbawahi pada penggalan ayat mana yang termasuk ke dalam contoh mad silah qasirah dan mana yang termasuk dalam bacaan mad silah tawilah. Baik, Bapak kasih kesempatan satu dulu yang pertama. Ya, siapa namanya? Alis, coba ke depan Alis. Ya, di sini ada 2 contoh. Kamu mau milih yang mana? Yang pertama. Baik, coba dibacakan dulu Alis. Ya, linukhrija bihi habbaw wa nabata. Pada penggalan ayat ini, mana yang termasuk dalam contoh bacaan mad silah? Bihi. Bacaan mad silah apa? Qasirah. Mad silah qasirah. Alasannya? Karena tidak diikuti huruf hamzah setelahnya, Ya. terus dibacanya 1 alif atau 2 harokat. Ya, betul sekali karena hak domirnya tidak diikuti hamzah dan panjang bacaannya 2 harokat. Baik, tepuk tangan untuk Alis. Ya. Baik, selanjutnya Bapak kasih kesempatan untuk yang laki-laki. Ya, siapa? Farhat. Silakan Farhat. Oke, karena tadi nomor pertama sudah dipilih oleh Alis, berarti kamu yang nomor kedua. Silakan dibaca dulu ayatnya. Ya sabuhan nama lahu Oke, terdapat bacaan apa pada ayat ini? mat silah tawilah. Mad silah tawilah. Pada bagian mana? Coba digarisbawahi. Ya, malahu. Alasannya apa dibaca mad silah tawilah? Karena terdapat hadomir berharakat lemah dan selanjutnya Bertemu hamzah dengan hamzah. Panjangnya berapa? 5 harakat. Panjangnya 5 harokat, betul? Ya, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah mewakili dari siswa kelas 8B Alis dan Farhat, alhamdulillah sudah memahami secara rinci tentang contoh dan termasuk cara membaca mad silah qasirah dan mad silah tawilah dengan baik dan benar. Baik, anak-anak, dari materi pelajaran mad silah qasirah dan mad silah tawilah yang kita pelajari pada hari ini, ada beberapa hal yang penting ingin Bapak sampaikan terkait dengan menanamkan karakter, pesan moral, sikap positif terkait materi. Yang pertama, nilai karakter dan sikap positif yang dapat ditanamkan pada setiap peserta didik. Yang pertama yaitu teliti dan hati. Yaitu membaca dengan memperhatikan panjang pendek huruf, melatih siswa untuk teliti, tidak terburu-buru dan cermat. Ini mencerminkan sikap amanah dan tanggung jawab terhadap bacaan Al-Quran. Rendah hati dan mau belajar, dan yang terakhir, menghayati amal soleh dalam bentuknya nyata. Yaitu membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan hukum bacaan mad silah adalah bentuk amal soleh yang nyata karena dilakukan dengan ilmu, niat yang baik, dan adab yang tepat. Adapun pesan moral yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini, membaca Al-Quran bukan hanya tentang suara yang indah, suara yang merdu, akan tetapi tentang kebenaran bacaan, ketulusan hati,
dan kesungguhan dalam memuliakan firman-firman Allah. Baik, selanjutnya relevansi materi pembelajaran berkaitan dengan Al-Quran hadis, materi Majsilah Qasirah, relevansinya dengan materi Al-Quran hadis yang pertama, yaitu menumbuhkan ketelitian dalam membaca Al-Quran. Dengan kalian membaca atau mempelajari Majsilah Qasirah, Majsilah Tawilah, maka kalian akan mampu membaca Al-Quran dengan teliti, dengan baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan kekhusyuan dalam ibadah. Dengan bacaan yang baik dan benar, maka juga akan dapat meningkatkan kekhusyuan dalam ibadah. Mewujudkan pengamalan nilai ibadah yang benar dan mengintegrasikan ilmu tajwid dalam analisis ayat. Maka kesimpulannya, materi Majsilah Qasirah dan Tawilah sangat relevan dalam pembelajaran Al-Quran hadis, karena yang pertama membantu siswa membaca ayat Al-Quran dengan benar. Yang kedua, menanamkan adab terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir, memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, alhamdulillah pembelajaran materi hari ini sudah Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak akan memberikan lembar penilaian pengetahuan dalam bentuk esai. Ada 3 pertanyaan. Silakan nanti kalian jawab sesuai dengan pemahaman dari materi yang tadi sudah Bapak sampaikan. Ini bersifat individu ya. Bagikan. Silakan langsung tulis nama dan dijawab. Ya. Ya. Ya, silakan langsung ditulis nama dan kelas. Selanjutnya langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam lembar penilaian. Oke, semuanya? Sudah semua? Sudah. Oke, coba tunjukkan ke atas jawabannya. Oke. Baik, dari sebelah sini silakan langsung kumpulkan ke Bapak. Ya. Tanya. Bertahap. Ya. Silakan sebelah sini. Ya, sebelah sini. Ya, lagi sini. Oke. Ya, alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan lembar penilaian pengetahuan dengan baik. Gimana? Mudah untuk dijawab? Alhamdulillah. Paham dari materi Bapak sampaikan? Paham. Ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini dengan materi Majsilah Qasirah dan Majsilah Tawilah telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa difahami dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum Bapak tutup, sedikit Bapak simpulkan bahwa Majsilah itu dibagi menjadi
dua. Yang pertama mad sila qasirah, yang kedua mad sila tawilah. Secara bahasa mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Mad sila qasirah yaitu ditandai atau ciri-cirinya setelahnya hal dhamir tidak bertemu dengan hamzah dan panjang bacaannya 2 harokat. Sedangkan mad sila tawilah yaitu ditandai ciri-cirinya setelahnya hal dhamir terdapat hamzah dan panjang bacaannya yaitu 5 harokat. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, terutama dalam mempraktekkan bacaan dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, dan silahkan apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini tinggal dipraktekkan ketika membaca Al-Quran, agar bacaan Al-Quran kalian menjadi lebih baik dan benar. Terima kasih atas semangat dalam belajar pada pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.